Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik Smart Generation dimanapun Anda berada, khususnya kepada adik-adik peserta tryout UTBK SBMPTN 2021 yang diadakan oleh Primagama Sumbaksel pada tanggal 14 sampai 15 November 2020 kemarin. Oke, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Tak lupa kami pula menghimbau kepada adik-adik semua dimanapun Anda berada, ingat pesan ibu, tetap pakai masker, jaga jarak, dan hindari kerumunan agar kita sehat selalu dan bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Oke, pada video kali ini bersama saya Mas Bayu, kita akan membahas soal tryout UTBK TPS kuantitatif. Jadi sebelumnya pastikan adik-adik semua juga sudah mendapatkan pembahasan dalam bentuk PDF yang full soal yang terdiri dari 4 subbab ya. Ada penalaran umum, pemahaman bacaan dan menulis, pengetahuan dan pemahaman umum, dan yang terakhir pengetahuan kuantitatif. Dikarenakan pada video kali ini kita hanya membahas TPS kuantitatif yang juga akan Mas bahas hanya 10 soal dari 15 soal yang diujikan. Oke, langsung saja cekidot berikut pembahasannya. Oke. Baik, kita ke soal nomor 1. Nah, sebelum kita membahas soal nomor 1, perlu masih informasikan terlebih dahulu kepada adik-adik semua, pada soal UTBK tes potensi skolastik ada subtes yang namanya pengetahuan kuantitatif. Jadi pengetahuan kuantitatif itu adalah tes untuk menguji soal-soal kemampuan dasar matematika adik-adik sekalian. Artinya pada soal-soal yang dimunculkan pada subtes kuantitatif itu semuanya soal yang berkaitan dengan matematika, khususnya matematika dasar. Seperti soal nomor 1 berikut, ini tentang materi bab eksponen atau bentuk pangkat. Ya, untuk informasi juga kepada adik-adik, bab eksponen atau bentuk pangkat itu salah satu bab yang sering sekali muncul, bahkan hampir setiap tahunnya, setiap tes muncul soal bentuk pangkat. Banyak jenisnya yang dimunculkan, ya, bisa dia menyederhanakan bentuk pangkat, atau mencari nilai tertentu pada persamaan bentuk pangkat, atau mencari nilai dari hasil bentuk pangkat, dan lain sebagainya. Seperti soal berikut. Jadi di sini ada persamaan bentuk pangkat nih. P sama dengan 2 pangkat 2021 ditambah 2 pangkat 2022. Dan Q 5 pangkat 2020 ditambah 5 pangkat 2021. Yang ditanya adalah nilai P per Q. Tentunya untuk mengerjakan soal ini kita tidak perlu mencari nilai P-nya berapa, nilai Q-nya berapa. Ya, karena konsepnya ketika kita mengerjakan bentuk pangkat, ini kita menggunakan sifat-sifat bentuk pangkat yang sudah kita pelajari terlebih dahulu di sekolah atau di kelas. Oke. Baik, kita bahas soal nomor 1. Kita perhatikan bentuk P 2 pangkat 2021 ditambah 2 pangkat 2022. Kita lihat operasi yang dilakukan adalah operasi penjumlahan, kemudian kita cek bilangan pokoknya sama-sama 2. Maka untuk operasi penjumlahan dengan bilangan pokok yang sama ini sebenarnya bisa kita faktorkan. Oke, kita faktorkan. Caranya seperti apa? Ya, kita cek pangkatnya. Ini pangkat 2021, pangkat 2022. Maka untuk memfaktorkan kita ambil pangkat yang paling kecil. Pangkat yang paling kecil adalah 2021. Maka di sini kita bisa memfaktorkan dengan 2 pangkat 2021. Nah, ketika kita faktorkan yang ini kita sudah keluarkan, maka di dalam hanya tinggal 1. Nah, yang di sebelah sini karena dia 2022, kita ambil 2021, maka di sini tinggal 2 pangkat 1. Ya, ini sifat bentuk pangkat di mana kalau dikaliin 2 pangkat 2021 dikali 2 pangkat 1 hasilnya akan menjadi 2 pangkat 2022. Oke, untuk Q dengan cara yang sama kita faktorkan bilangan pokoknya 5, pangkat terkecilnya 2020, maka ini menjadi 5 pangkat 2020 dikali dengan 1 plus 5 pangkat 1. Maka di sini hasilnya adalah untuk P 1 ditambah 2 menjadi 3. Ini kita tulis 3 dikali 2 pangkat 2021 Q
1 ditambah 5 hasilnya 6. 6 dikali 5 pangkat 2020. Sehingga kalau yang ditanya P per Q, kita bisa mensubstitusikan nilai yang sudah kita dapat. 3 dikali 2 pangkat 2021 per 6 dikali 5 pangkat 2020. Dari bentuk ini kita terlebih dahulu menyederhanakan yang di depan. 3 per 6. 3 per 6 ini kalau kita sederhanakan menjadi 2 atau 1 per 2 ya. Nah, di sini kita juga akan ketemu bentuk dengan bilangan pokok yang sama. 2 pangkat 2021 dibagi 2. Ingat sifat bentuk pangkat, kalau ada pangkat atau ada bilangan pokok dengan bentuk pangkat dengan bilangan pokok yang sama, kalau dia dibagi maka pangkatnya berkurang. Jadi di sini 2021 dibagi 2, maka menjadi 2 pangkat 2021 dikurang 2 pangkat 1 menjadi 2020. Yang bawah 5 tetap dengan pangkat yang dia miliki. Nah, dari sini kita cek, kita lihat pangkatnya ternyata sama. Kalau pangkatnya sama, ini bisa kita sederhanakan lagi. Ya, sederhanakan lagi dengan sifat bentuk pangkat. Ya, ini menjadi 2 per 5, pangkatnya sama, kita sama-sama pangkatkan dengan 2020. Ya, kalau sederhananya sudah sampai sini, kita cek adakah di jawaban. Oh, ternyata ada, jawabannya adalah C. Oke, bisa dipahami ya. Jadi bentuk pangkat ini yang sering sekali muncul, artinya adik-adik harus benar-benar menguasai pengerjaan pada soal bentuk pangkat, terutama sifat-sifat bentuk pangkat harus adik-adik pelajari ulang atau adik-adik kuasai betul. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, berikut soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini juga termasuk jenis soal yang sering juga muncul pada soal UTBK, SBMPTN. Jadi di sini soalnya mengenai operasi bilangan. Operasi bilangan seperti yang kita ketahui itu ada beberapa macam ya, termasuk perkalian, penjumlahan, pembagian, pengurangan. Nah, tapi di sini yang dimasukkan adalah operasi gabungan yang biasanya disimbolkan terhadap simbol tertentu. Artinya simbol yang diberikan itu tidak melulu simbol seperti ini ya, tergantung soal yang diberikan. Kemudian ketika soal memunculkan suatu operasi yang disimbolkan, itu pasti akan diberikan keterangan atau rumus dari simbol yang diberikan. Rumusnya seputar operasi bilangan bulat positif atau bilangan operasi bilangan lain. Jadi kalau di sini soal rumusnya X simbol Y sama dengan X dikali X min Y per Y. Maka yang akan kita kerjakan harus mengacu pada rumus yang diberikan. Artinya kalau soal ini ada 9 simbol silang, ini kita anggap simbol silang 3, maka ini sebagai X, perhatikan urutan ini tidak boleh terbalik karena urutannya yang di depan harus X, yang di belakang harus Y. Karena kalau ini kita balik, hasilnya pasti akan berbeda. Karena operasi ini adalah operasi gabungan yang sudah dirumuskan sebagai mana yang diminta oleh soal. Jadi kita tinggal substitusi nih. Ini 9 dikali 9 dikurang 3 dibagi 3. Nah, hasilnya kita hitung 9 dibagi 3 itu 3. 9 kurang 3 itu 6, maka hasilnya 3 dikali dengan 6, 18. Apakah sudah selesai? Belum, karena soalnya pun belum selesai, karena masih ada lagi dioperasikan dengan 6, jadi 18 operasi silang 6. Maka di sini kita kerjakan dengan cara yang sama persis dengan rumus yang sama juga. Hasilnya adalah 18 dikali 18 dikurang 6 dibagi dengan 6.
Caranya sama, yang ini bisa dibagi. 18 dibagi 6 adalah 3. 18 kurang 6 adalah 12. Maka 3 dikali 12 hasilnya 30. Jawabannya adalah B. Ya. Menurut Mas, soal nomor 2 tidak terlalu bermasalah terhadap adik-adik. Pastinya adik-adik sudah bisa melakukan atau mengerjakan soal tentang operasi bilangan. Oke, next kita lanjut ke soal berikutnya. Nih, soal nomor 3. Kita baca soalnya. Bilangan berikut yang nilainya lebih besar dari 13% dikali 20 adalah pilihan A, B, C, D, E. Semuanya bentuknya hampir mirip dengan di soal, hanya angkanya yang berbeda-beda. Jadi ada persen, ada perkalian. Nah, tips mengerjakan soal berikut kita cek. Di sini 13% dikali 20. Perlu kita cari nilainya? Boleh. Kalau adik-adik mau mencari 13%, kalau adik-adik mau mencari 13% dari 20, maka ini artinya 13/100 dikali 20, ya kan? Ini boleh dicoret nolnya 1. 13 dikali 2 itu 26/10, nilainya 2,6. Seperti ini ya. Ini kita cari satu-satu, manakah yang lebih besar. Boleh. Bisa jadi seperti ini ya. Kalau ketemu soal seperti ini, boleh kita abaikan persennya, boleh. Ini kita coret. Yang di sini pun pilihannya kita coret. Artinya kita hanya mengalihkan angkanya saja. 13 dikali 20 adalah 260. Ya. Ini pun sama, kita kerjakan dengan cara yang sama. 10 kali 26 260. 20 kali 13 itu juga sama, 260. 25 kali 11 hasilnya 275. Ya. 26 dikali 10 hasilnya 260, ya, dan seterusnya. Ya, ini pasti lebih kecil daripada yang atas ya. Artinya kalau yang diminta adalah bilangan yang lebih besar, jawabannya adalah C. Ya. Untuk adik-adik tipsnya, jangan bingung dengan simbol persen yang ada pada soal. Ya. Oke, nomor 3 Mas anggap semuanya paham. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nomor 4, soal tentang barisan. Banyak jenis soal atau variatif soal tentang barisan. Ada barisan yang umum kita ketahui atau kita pelajari di kelas atau di sekolah, barisan aritmatika, barisan geometri. Pun tidak menutup kemungkinan ada soal barisan lain yang dirumuskan pada rumus barisan tertentu. Nah, artinya tidak melulu barisan itu aritmatika ataupun geometri. Seperti pada soal berikut. Soal ini Mas adopsi dari soal pengetahuan kuantitatif yang muncul pada tes 2020 kemarin. Adik-adik boleh browsing, cari soal-soal naskah asli. Ya, tidak semua situs, website maupun blog yang menampilkan soal asli, karena sulit untuk mencari referensi soal asli UTBK karena tesnya itu berbasis komputer, sehingga tidak ada print out asli dari panitia, sehingga yang ada pun itu berdasarkan cerita-cerita anak-anak yang telah mengikuti. Nah, salah satu yang muncul pada tes UTBK 2020 kemarin, yang muncul ini tentang barisan yang dirumuskan seperti berikut. Jadi kalau kita baca soalnya, ada barisan P1, P2, P3 dan seterusnya, dirumuskan dengan Pn plus 1 sama dengan Pn ditambah Pn plus 2. Kemudian diketahui P1-nya 1, P2-nya min 1. Maka nilai P4 dikali P5 sama dengan. Ini bisa kita kerjakan dengan cara substitusi saja berdasarkan rumus yang diberikan. Jadi kita tulis dulu rumusnya, Pn plus 1. Ingat, N plus 1 ini menyatakan suku keberapanya. Ini kemudian Pn ditambah Pn plus 2. Nah, kalau ini kita perhatikan,
keterangan tambahan pada soal diketahui P1 dan P2, maka ini bisa kita gunakan untuk mencari P yang lainnya. Nah, seperti contoh berikut, ada P1 sama dengan 2. Oke, kalau di sini N kita ganti dengan 1, ya, ini kan jadinya 1 plus 1 nih. Ini kalau kita ganti dengan 1, ini jadinya P1 plus 2, ya kan? Ini untuk N sama dengan 1, maka jadinya P2 sama dengan P1 ditambah P3. Nah, dari sini kita akan menemukan atau kita akan dapat nilai P3 dikarenakan P2 sama P1 sudah diketahui. Maka tinggal kita substitusikan. Nih, P2 nya min 1, P1 nya adalah 2 ditambah P3. Maka dari sini kita dapat bahwa P3 sama dengan negatif 3. Dengan cara yang sama kita bisa mencari P4 dan P5. Oke, sebelum kita cari P4 dan P5, adik-adik juga boleh kalau ini bentuk ini mau kita ubah. Kita ubah seperti berikut. Ya, kita ubah dari N-nya yang terbesar, berarti Pn plus 2 sama dengan Pn plus 1 dikurang Pn. Ya. Ini namanya kita ubah bentuknya saja, ya, dengan cara biasa kita ganti ruas atau pindah ruas, maka didapatkan Pn plus 2 sama dengan Pn plus 1 dikurang Pn. Kenapa ini Mas ubah? Biar pengerjaannya lebih mudah. Tidak perlu nanti ketika pengerjaan kalian pindah-pindah ruas lagi. Karena di sini kita sudah dapat tadi P3 sama dengan P2 dikurang P1, maka dari sini kalau kita buat P4, artinya 2 tambah 2, 4. Ini jadinya 2 tambah 1, P3 dikurang P2. Berarti kalau P5, 3 ditambah 2, ya kan? Jadinya P4 dikurang P3. Di sini karena sudah dapat semua nilainya, P3 itu negatif 3, P2 itu negatif 1, maka hasilnya negatif 3 dikurang negatif 1, hasilnya negatif 2. P4 dapat negatif 2. Kemudian kita cari P5. P5 artinya P4 dikurang P3. P5 nya ini berarti negatif 2 dikurang negatif 3, maka hasilnya adalah plus 1, ya. Kalau yang ditanya P4 dikali P5, maka hasilnya negatif 2 dikali 1, jawabannya adalah negatif 2. Jawabannya C. Ya, artinya di sini kita harus mencari nilai P4 dan P5 dari persamaan pada barisan yang dirumuskan seperti pada soal. Oke. Soal nomor 4 kita anggap selesai. Kita next ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Soal matriks. Nah, matriks ini salah satu bab matematika dasar yang dimasukkan pada tes UTBK pada tahun 2020 kemarin. Nah, pada tryout kali ini kita masukkan soal matriks juga dengan harapan next di tes UTBK berikutnya, seandainya soalnya masuk, adik-adik sudah siap menjawab soal seperti berikut ini. Oke, ada matriks A, X min 1, X kuadrat plus 1, X min 5. Agar matriks A agar matriks A tidak memiliki inverse, maka jumlah semua nilai X yang mungkin adalah K. Di sini soal tentang matriks. Kata kuncinya matriks ini tidak memiliki inverse. Kita harus tahu terlebih dahulu apa itu matriks tidak memiliki inverse, ya. Matriks yang tidak memiliki inverse itu
jika determinannya sama dengan 0. Ini juga biasa disebut dengan matriks simular. Nah, ini untuk catatan adik-adik. Jadi kalau ada matriks simular atau matriks yang tidak memiliki inverse, maka syaratnya determinannya harus sama dengan 0. Karena kita sudah tahu syaratnya apa, maka tinggal kita kerjakan soal berikut dengan mencari determinannya. Ya, masih ingat kalau ada matriks 2x2 mencari determinan seperti apa? Kita hanya mengoperasikan kali silang, kemudian kita kurangi, ya. Maka determinan A itu sama dengan X dikali X min 5 dikurang dengan perkalian silang yang satunya, dikurang dengan negatif 1 dikali X kuadrat plus 1. Ya, ini kita kerjakan terlebih dahulu. Kita uraikan. Ini jadinya X kuadrat min 5X. Nah, ini perhatikan, negatif dikali negatif 1 jadinya positif 1 dikali X kuadrat berarti plus X kuadrat, positif 1 ditambah 4 jadinya plus 5. Plus 4. Ya. Nah, di sini kita lakukan lagi operasi untuk bentuk yang sama. X kuadrat ditambah X kuadrat jadinya 2X kuadrat negatif 5X, ya, ditambah 4. Oke, kita cek di sini. Karena dia matriks singular atau tidak memiliki inverse, berarti persamaan determinan ini sama dengan 0, ya kan? Ini bentuknya persamaan kuadrat. Kemudian kita lihat apa yang ditanya pada soal. Yang ditanya pada soal adalah jumlah semua nilai X yang mungkin. Artinya di sini ada beberapa teknik atau pengerjaan yang bisa kalian lakukan. Tentunya adik-adik sudah belajar persamaan kuadrat, bisa dengan mencari akar-akarnya X1 dan X2-nya. Ya, bisa juga dengan yang namanya rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan. Ya. Ini tips mengerjakan soal kalau yang ditanya jumlah semua nilai X dari persamaan kuadrat. Artinya kita hanya mengingat rumus ini. Ada rumus jumlah akar-akar persamaan kuadrat. Itu rumusnya apa? Negatif B per A. Kalau hasil kalinya X1 kali X2 C per A. Ya, ini rumus yang harus kalian selalu ingat. Apalagi kalau soalnya mengenai persamaan kuadrat akan berkaitan dengan rumus jumlah dan hasil kali persamaan kuadrat berikut. Nah, jadi kalau yang ditanya jumlah semua nilai X, yang digunakan X1 plus X2. Bisa jadi yang ditanya jumlah atau hasil kali semua nilai X, maka bisa digunakan X1 kali X2. Kalau yang ditanya jumlah berarti kita gunakan negatif B per A. Apa itu B? B itu koefisien dari X, ini B. A itu koefisien dari X kuadrat. Kalau C itu konstantanya, ini C. Di persamaan kuadrat kalian pasti sudah mengenal A, B, C. Ya. Di sini kalau kita substitusikan negatif, B-nya negatif 5, A-nya 2. Nah, negatif ketemu negatif 5 jadinya positif. 5 per 2. Selesai. Oke. Nah, ini alternatif pengerjaan. Jadi karena dari matriks langsung terhubung ke persamaan kuadrat, mencari nilai X, maka bisa kita gunakan rumus yang sudah kita pelajari, hasil kali dan jumlah akar-akar persamaan kuadrat. Oke, nomor 5 selesai. Kita ke soal berikutnya. Nih, soal nomor 6. Perhatikan soalnya. Soal nomor 6 ini tentang fungsi komposisi, ya. Kalau ada soal fungsi, ada fungsi G, ada fungsi F, itu
itu dipastikan soalnya tentang fungsi komposisi. Oke, kita baca soalnya. Diketahui atau jika G fx sama dengan 2fx kuadrat dikurang 2fx plus 1, sedangkan fx sama dengan 2x, maka nilai dari G3 adalah, oke, kita perhatikan di sini ada bentuk komposisi G fx ya. Kemudian di sini ada fx kuadrat, ada fx. Perhatikan yang kuadrat itu x-nya. Yang ini fx. Sedangkan di sini diketahui bahwa rumus fx itu sama dengan 2x. Maka apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah kita lihat yang berbeda di sini adalah fx kuadrat. Artinya kalau fx sama dengan 2x, berarti kalau x-nya ini kuadrat, kita juga ganti x yang di sini dengan kuadrat. Ini kan? Kalau sudah seperti ini, kita substitusikan saja ke dalam. Jadi G fx tadi adalah 2x. Ya, 2 dikali fx kuadrat tadi 2x kuadrat dikurang 2 dikali 2x plus 1. Perhatikan pengerjaannya di sini. Tetap Mas tulis di 2x. Ini 2 kali 2 itu 4. 4x kuadrat, atau bisa Mas ubah menjadi seperti ini ya. 2x kuadrat ya. Min 2 dikali 2x plus 1. Kenapa ini enggak Mas kalikan ya? Ini perhatikan pengerjaannya. Jadi seperti ini biar mempermudah pengerjaan kita. Jadi kita lihat di sini sama-sama 2x nih. Jadi tidak perlu Mas kalikan atau tidak perlu Mas faktorkan dan sebagainya. Karena apa? Karena yang ditanya adalah G3. Ketika di sini 2x, ini 2x, ini 2x, maka kalau ini Mas ganti 3, maka ini otomatis juga akan berganti dengan 3. 2 dikali 3 ditambah 1. Maka ini menjadi 9 dikurang 6 ditambah 1. Hasilnya 4. Selesai. Kita dapat jawabannya adalah 4. Oke. Ya, bisa dipahami ya jadi ya. Oke, kita next ke soal berikutnya. Oke. Masih ada 4 soal lagi berarti ya. Nah, di soal berikutnya ada soal tentang peluang. Nah, tapi peluang di sini materinya tentang kaidah pencacahan, atau bisa jadi ini tentang permutasi karena menyusun suatu angka. Nah, tentunya jadi sudah belajar peluang sebelumnya. Kalau di kelas 12, kalau di jenjang SMA peluang ini dipelajari di kelas 12. Mungkin saat ini adik-adik sedang belajar, atau nanti pada semester berikutnya adik-adik akan belajar tentang peluang. Nah, di soal nomor 7 ini, nah, perhatikan soalnya, saya bacakan dulu. Banyaknya bilangan 8 angka berbeda yang dapat dibentuk dengan cara merubah susunan angka 41210142. Nah, ini kalau kita bacanya sebagai bilangan, ini berarti 41.210.142. Nah, ini bilangan. Nah, bilangan berikut ini akan kita susun ulang menjadi bilangan 8 angka juga. Bilangan 8 angka juga dengan posisi acak, artinya bisa jadi 1, 2, 1, 4, 0, 1, 4, 2 dan seterusnya. Sebanyak mungkin akan kita susun. Kira-kira banyaknya berapa? Nah, artinya kalau kita mau mencoba nyusun ini ulang secara manual, itu nggak mungkin ya, makan waktu. Kalau tes pengetahuan kuantitatif itu diberikan waktu 30 menit, mungkin kalau kita mau nyusun manual selesainya hanya 30 hari. Mungkin ya. Jadi ini harus kita gunakan cara yang kita pelajari di kelas. Ada yang namanya permutasi unsur yang sama. Nah, bagi yang belum belajar, Mas singkat saja. Permutasi unsur yang sama itu permutasi yang biasanya digunakan untuk menyusun suatu angka atau huruf atau kalimat yang terdiri dari beberapa unsur-unsur yang sama. Artinya ada angka-angka tertentu yang sama atau ada huruf-huruf yang sama. Rumusnya adalah
P sama dengan N faktorial per R faktorial, R1 faktorial, R1 faktorial, R2 faktorial, R3 faktorial, dan seterusnya. Maksudnya di sini adalah R1 yang sama di sini, misalkan bila angka 4 ada 2 berarti 2 faktorial, angka 1 ada 3 berarti 3 faktorial, dan seterusnya sampai kita menemukan angka-angka yang sama. Oke, bisa dipahami ya. Ini untuk rumusnya. Pengerjaannya seperti apa? Ya, kita lakukan bersama-sama di sini. Nah, untuk adik-adik yang alumni pasti sudah belajar ini di kelas 12 tahun lalu, sehingga harus buka lagi kitabnya ya agar rumusnya ingat. Oke, kita cek dulu angka di sini 41210142 atau 41.210.142. Ada berapa angka di sini? 1 2 3 4 5 6 7 8. Karena ada 8 angka berarti N-nya sama dengan 8. Maka di sini pengerjaannya adalah 8 faktorial per R1. Maksud R1 ini bebas, kita mau cari angka berapa? Angka 4. Angka 4 kembar 2 berarti di sini kita buat 2 faktorial. Kemudian angka 1 kembar 3 berarti 3 faktorial. Kemudian angka 2 itu kembar 2 berarti 2 faktorial. Angka 0 ini tidak ada kembarannya, artinya sendirian. Kalau sendirian tidak perlu kita tulis, berarti selesai nih, karena tidak ada lagi angka lain yang sama. Oke, ini kita cari berapa hasilnya. Tetapi di sini perlu adik-adik perhatikan, terkadang beberapa soal itu menjebaknya seperti ini, Mas kasih clue-nya. Jadi ketika kita menyusun bilangan ulang dari angka-angka berikut, ya, di sini terdapat ada bilangan atau ada angka 0. Nah, kita harus ingat syarat suatu bilangan itu tidak boleh angka 0 itu di depan. Tidak ada bilangan yang namanya 0, 1, 2, 3, enggak ada. Ya, kalau ini merupakan suatu digit angka itu boleh. Yang boleh itu bilangannya kalau ada koma 0,123. Ya, ini disebut juga dengan bilangan desimal atau bilangan pecahan. Nah, ketika ini akan kita susun ulang menjadi bilangan 8 angka, artinya tidak mungkin angka 0 ini kita taruh di depan. Itu problem kita. Ini yang kalau angka 0 tidak boleh di depan, artinya setiap ada angka 0 yang di depan itu tidak termasuk hitungan yang mau kita cari. Sehingga di sini pengerjaannya belum selesai sampai sini. Kita harus kurang dengan angka 0-nya yang ada di depan. Kemungkinan kita menyusun ada angka 0 yang di depan. Ya. Karena angka 0-nya ini kita anggap sudah ada di depan, berarti ini kita anggap yang disusun hanya 4, 1, 2, 1, 1, 4, 2. Ada 7 angka lain yang harus disusun. Maka di sini kita harus kurang dengan 7 faktorial per sama ini. Unsur yang samanya itu pasti sama. 2 faktorial, 3 faktorial, dan 2 faktorial. Nah, ini yang kita gunakan untuk mencari atau menghitung banyaknya bilangan 8 angka yang bisa diubah dari susunan angka yang ada di sini. Ya, jadi kenapa ini dikurang 7 faktorial? Karena tadi kita harus mengurang dengan angka 0 yang ada di kemungkinan tersusunnya ada di depan. Jadi 0 ini nggak kita pakai, hanya terpakai 7 angka berikutnya, sehingga ini 7 faktorial. Oke, dari sini kita kerjakan. Adik-adik boleh nyari ini yang sudah belajar faktorial berapa hasilnya, ini juga berapa hasilnya. Faktorial juga bisa dicari di kalkulator, tetapi ketika tes tidak mungkin adik-adik bawa kalkulator ya. Ini masih singkat saja. Jadi hasilnya ini 8 faktorial per 2 faktorial, 3 faktorial per 2 faktorial itu adalah dikurang 7 faktorial per 2 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial adalah 1470. Adik-adik bisa cari sendiri di rumah. Artinya
Untuk menyusun bilangan 8 angka ini menjadi bilangan lain yang berbeda, itu ada sebanyak 1470 susunan angka. Nah, ingat Pak, 1470 ini tidak termasuk angka 0 yang terdapat di paling depan atau angka yang paling depan atau digit pertamanya ya, karena angka 0 yang terdapat pada depan itu tidak termasuk pada bilangan. Oke, nomor 7 kita anggap selesai, bisa adik-adik pahami ya, bisa adik-adik cek pembahasannya juga pada PDF. Kalau masih kurang paham silakan tanyakan kepada Primagama atau konselor Primagama untuk pembahasan lebih lanjut. Oke, next kita ke soal nomor 11. Nah, untuk soal nomor 11 berikut ini tipe soal yang berbeda dari sebelumnya. Jadi seperti yang Mas sampaikan sebelumnya, soal yang Mas akan bahas hanya 10 dari 15 soal, dan soal-soal yang Mas bahas itu ada beberapa soal yang tipenya berbeda ya, tipe jenis soal ya, bukan bab pada soalnya, tapi jenis soal yang berbeda yang umumnya itu dikeluarkan pada soal tes UTBK SBMPTN. Seperti soal nomor 11 ya. Perlu Mas kasih informasi lagi ke adik-adik bahwa pada soal UTBK khususnya tes pengetahuan kuantitatif ya, ada 4 tipe soal kuantitatif yang muncul pada soal-soal UTBK. Nah, tipe-tipe tersebut yang pertama pilihan ganda biasa, pilihan A, B, C, D, E seperti yang kita bahas pada soal-soal sebelumnya. Yang kedua ada pilihan 1, 2, 3, 4 seperti pada soal nomor 11. Artinya pilihan 1, 2, 3, 4 ini ada soal yang diminta jawabannya tapi harus menganalisis jawabannya pada pilihan 1, 2, 3, 4 ini. Manakah yang cocok untuk mengisi jawaban yang ada pada soal. Yang berikutnya, yang ketiga ada soal tentang analisis perbandingan dua nilai. Biasanya ada deskripsi soal, pernyataan, kemudian ada perbandingan dua nilai, biasanya disimbolkan dengan P dan Q. Nanti ada pilihan jawabannya. Untuk lebih lanjut nanti kita cek ke soal berikutnya. Yang terakhir ada analisis kecukupan data. Nah, soal analisis kecukupan data ini biasanya ada pernyataan soal, kemudian akan diberikan 2 informasi. Apakah kedua informasi tersebut bisa kita gunakan untuk mengerjakan soal atau enggak. Nah, tipe-tipe soal yang seperti itu yang akan Mas jelaskan di akhir video ini. Jadi seperti yang nomor 11 ini ada soal, kita baca soalnya. Jika titik 2,3 terletak pada lingkaran X plus 1 kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan 25, maka nilai B yang mungkin adalah, nah, ada pilihan nih. Pilihan 1 itu 1, pilihan 2 itu 3, pilihan 3 itu 4, pilihan 4 itu sama dengan 7. Nah, dari pilihan-pilihan berikut, opsi jawaban yang diberikan adalah A, 1, 2, 3 saja yang benar, B, 1 dan 3 saja yang benar, C, 2 dan 4 saja yang benar, D, hanya 4 yang benar, E, semua pilihan itu benar. Nah, kita perlu informasikan juga ke adik-adik, setiap opsi jawaban pada soal pilihan 1, 2, 3, 4 ini urutan A, B, C, D, E nya itu selalu sama ya. Jadi A nya 1, 2, 3, B nya 1, 3, C nya 2, 4, D nya hanya 4, E nya semua pilihan benar. Selalu urutannya sama, tidak pernah munculnya diacak ya, semua pilihan benar terlebih dahulu, 1, 3 terlebih dahulu atau yang lainnya, urutannya selalu seperti ini. Nah, umumnya ada beberapa soal tes UTBK pilihan A, B, C, D, E nya itu nggak ditampilin. Jadi perlu adik-adik ingat bahwa A itu 1, 2, 3, B itu 1, 3, C itu 2, 4, D itu hanya 4, itu semua pilihan benar. Oke. Nah, bagaimana dengan soal berikut? Kita jawabnya seperti apa? Ya, jangan bingung. Ini kita jawabnya seperti kita mengerjakan soal matematika biasa. Jadi, kita perhatikan ini tentang persamaan lingkaran. Tentunya adik-adik sudah belajar, kelas berapa ya belajar ini?
plus 11 ya, atau plus 10. Oke, yang pasti ketika kita mengerjakan soal persamaan lingkaran, ada titik yang terletak pada lingkaran, artinya titik berikut ini bisa kita substitusikan pada persamaan lingkaran yang ditentukan. Ya, mensubstitusikannya menjadi seperti apa? Ya, tentunya kalau titik itu x, y. Jadi x-nya itu 2, y-nya itu 3. Jadi kalau kita substitusikan ke sini, 2 ditambah 1 kuadrat ditambah 3 min b kuadrat sama dengan 25. Maka ini jadinya 9 plus 3 min b kuadrat sama dengan 25. Atau 3 min b kuadrat sama dengan, ini kalau kita pindah ruas jadinya 16. Selanjutnya apa? Ya kita cari nilai b. Bisa dengan pemfaktoran, bisa dengan kembalikan ke persamaan kuadrat dan lain-lain. Nah, kalau kalian repot untuk memfaktorkannya, untuk mencari nilai b-nya, atau masih bingung mau diapain lagi, ya, atau kalian akan mencoba tetapi memakan waktu, maka di sini Mas kasih tips cara mengerjakan yang simple. Nah, caranya seperti ini. Bisa kita dengan substitusikan pilihan yang ada di sini. Misalkan pilihan 1 itu 1. Ya, kalau kita substitusikan 1, ya, 3, b-nya kita ganti dengan 1. Maka apakah hasilnya sama dengan 16? 3 dikurang 1, 2 kuadrat 4. Apakah sama dengan 16? Tidak sama, berarti pilihan 1 itu salah. Maka kalau pilihan 1 salah, di pilihan berikut ini yang ada satunya otomatis bukan jawaban. Ini bukan jawaban, ini bukan jawaban. Ini bisa jadi, ini bisa jadi, yang ini pasti bukan jawaban. Karena semua pilihan benar ada 1 di dalamnya. Ya, artinya 1 kalau 1 salah, ya 3 pun ikut salah pasti. Maka pilihannya adalah 2, 4 atau hanya 4, gitu kan? Kita substitusikan lagi salah satunya saja nih, mau 2 mau 4 terserah. Misalkan kita substitusikan 2. Kalau kita substitusikan 2, berarti ini 3 dikurang 2 kuadrat. Apakah sama dengan 16? 3 kurang 2 1 kuadrat. Samakah dengan 16? Tidak sama. Maka 2 bukan opsi jawaban. Maka yang ada 2 pun bukan opsi jawaban. Maka jawabannya adalah hanya 4 yang benar. Kalau kalian nggak percaya, boleh kita tes. Ya, di sini 3 min b kuadrat sama dengan 16. Apakah benar kalau b-nya itu 7, hasilnya 16? 3 dikurang 7 kuadrat sama dengan 3 dikurang 4. 3 dikurang 7 itu min 4 kuadrat, hasilnya 16. Sama, maka jawabannya itu 4 saja. Ya. Itu tips mengerjakan soal pilihan. Ya, untuk soal pilihan babnya itu macam-macam, nggak harus persamaan lingkaran, bisa jadi yang lain seperti soal nomor 11 dan 12 bisa dicek pada pembahasan yang diberikan di PDF. Itu juga pilihan 1, 2, 3, 4. Oke, next, karena 12 dan 13 tipe atau jenis soalnya sama, kita loncat ke soal yang ke-14. Nah, soal yang ke-14 ini adalah jenis soal analisis perbandingan 2 nilai. Jadi ada pernyataan soal, deskripsi soal, maka kita diarahkan pada hubungan perbandingan P dan Q. Apa itu P, apa itu Q, diinformasikan pun pada soal. Jadi adik-adik nggak perlu bingung. Oke. Mengerjakannya seperti apa ya? Sama, kita mengerjakan seperti mengerjakan soal matematika biasa. Tapi harus kita analisis P-nya itu apa, Q-nya itu apa. Oke. Kita cek soal nomor 14. Kita baca terlebih dahulu. Seorang kuli panggul dapat memindahkan 55 karung beras dari tempat bongkar muat menuju gudang dalam waktu 120 menit. Jika terdapat 330 karung beras dengan berat yang sama, akan diangkut oleh 4 orang kuli secara bersamaan, kira-kira memakan waktu berapa jam? Di sini disimbolkan dengan T. Maka hubungan P dan Q, P-nya itu T, Q-nya itu 6. Berarti kita cari T. Apakah T itu sama dengan 6 ataukah
berbeda, maka itu yang akan kita kerjakan. Oke, maka mengerjakan ini ya kita mengerjakan dengan cara biasa. Di sini babnya tentang apa ya? Tentang perbandingan ya. Artinya kalau ada 55 karung beras ya, 55 karung beras oleh satu orang mengangkut 55 karung beras, selesainya dalam waktu 120 menit ya. Ini kalau kita ubah jadi jam, karena dimintanya jam ya, berarti kan 2 jam ya, 2 jam. Nah, ini terdapat 330 karung beras, 330 karung beras. Kalau 55 satu orang itu 2 jam. Kalau 330 ini kan berarti 330 itu kalau kita cari kan berarti 55 dikali 6 ya kan. Ini kan dikali 6 ya kan. 55 kali 6 330. Berarti ini kalau mencari waktunya juga kita kali dengan 6. Ini perbandingan senilai ya. 2 kali 6 berarti 12 jam. Itu kalau satu orang. Yang diminta adalah 4 orang. Kalau 4 orang berapa waktunya? Karena bersamaan, ya udah berarti kita bagi dengan 4. Ya. Ini ngangkutnya secara bersama-sama. Artinya akan lebih ringan, akan lebih cepat pengerjaannya. Ya. Maka 12 dibagi 4 itu sama dengan 3 jam. Oke. Kita dapat T-nya itu sama dengan 3 jam. Sedangkan di sini T-nya itu berbanding dengan 6. P-nya berbanding dengan Q. Apakah T itu lebih besar dari Q? 3 apakah lebih besar dari 6? Salah. Nah, apakah Q lebih besar dari P? Ya, Q-nya 6, P-nya itu 3. Benar. Maka jawabannya adalah D. Otomatis yang ini sudah pasti salah. Oke. Bisa ya untuk soal analisis soal analisis perbandingan 2 nilai. Nah, ini salah satu tipe jenis soal yang dimunculkan pada soal tes UTBK. Oke. Bisa adik-adik? Kalau bisa next kita ke soal terakhir nomor 15. Nah, soal 15 ini jenis tes yang muncul adalah analisis kecukupan data. Jadi ada pernyataan soal, kemudian diminta atau ada soalnya, ada yang dicari, kemudian ada pernyataan yang diberikan, pernyataan 1, pernyataan 2. Nah, yang diminta adalah apakah pernyataan 1 dan pernyataan 2 yang diberikan itu bisa menjawab soal yang diminta. Nah, ini ya. Jadi soalnya seperti ini, saya bacakan aja. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada gambar nih. Ada gambar bangun datar ya, A, B, C, D, E, F. Yang ditanya adalah berapakah besar sudut DEB? DEB yang ditanya ini DEB jika 1 sudut ADF-nya sama dengan 70 derajat. 70 derajat. Kemudian pernyataan yang kedua, sudut DCF-nya 55 derajat. Pilihannya seperti ini. Yang A, pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Kalau ADF ini 70, ini bisa dicari nggak? Kalau ini bisa dicari langsung dan dapat jawabannya, maka pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Ketika yang pernyataan 2 ini kita cari, ternyata nggak bisa dapat B, maka pernyataan 2 saja tidak cukup. Pun kebalikannya, ternyata hanya pernyataan 2 yang bisa menjawab, pernyataan 1 tidak bisa menjawab, maka pernyataan 2 saja cukup, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Yang C,
kalau dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Artinya kalau untuk menjawab D, B ini kita butuh kedua-duanya, maka jawabannya adalah C. Artinya kalau kita masukkan D nih, tidak dapat E. Untuk nyari E kita perlu juga yang ini, sudut DCF. Berarti kedua-duanya harus diperlukan untuk menjawab pertanyaan. Ya, pilihan D, pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan dua saja cukup. Nah, ini maksudnya apa? Ini apa? Maksudnya pernyataan satu bisa kita gunakan langsung untuk menjawab tanpa pakai pernyataan dua. Nah, tetapi pernyataan dua juga bisa kita jawab tanpa harus menggunakan pernyataan satu. Artinya kita bisa menjawab nyari DEB dengan ADE, atau kita juga bisa mencari DEB dengan DCF tanpa harus menggunakan kedua-duanya. Kalau ini harus menggunakan kedua-duanya baru bisa dapat. Kalau ini salah satunya bisa kita gunakan dan kedua-duanya bisa digunakan, itu pilihannya D. Kalau A tadi satu saja yang bisa digunakan, yang dua nggak bisa. Yang B tadi dua saja yang bisa digunakan, yang satu nggak bisa. Nah, yang E, dua-duanya tidak bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan. Maka analisa kita adalah mencari pilihan-pilihan yang ada pada A, B, C, D, dan E. Oke, kita kerjakan coba. Ini sudah ada gambarnya. Kita tentukan ADF itu 70 derajat, DCF itu 55 derajat. Maka yang ditanya DEB. Untuk nyari DEB kita analisis dulu nih. Paling enggak untuk nyari DEB kan kita tahu nih ini berapa ya kan. Ya, kalau ini tahu kita berapa, kita bisa mencari DEB dengan cara yang mudah, dengan sudut pelurus ya kan. Nah, kira-kira bisa nggak kita cari DEA? Kalau ini 70 ini berapa ya? Untuk nyari DEA kita perlu cari A ya kan. Ini juga kita perlu cari nih. Nah, kira-kira ini bisa nggak kita cari? Yang diketahui adalah DCF. Apakah sudut DCF itu sama dengan sudut DAB? Belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena gambar yang diberikan pada soal ini tidak ada keterangan. Tidak ada keterangan lanjutan apakah gambar kita anggap nih. Kita anggap bidang 4 ABCD itu atau bangun ABCD ini adalah jajar genjang atau belah ketupat dan lain-lain. Itu kan nggak ada keterangan, ataupun nggak ada keterangan bahwa ini sisinya sama, ini sisinya sama, itu nggak ada keterangan. Artinya kalau ketika kalian menemukan soal tentang bangun datar yang tidak ada keterangan, biasanya simbolnya kan seperti ini. Artinya ini sama dengan ini ya, ini sama dengan ini, atau simbol sejajar atau simbol yang sisinya sama. Maka dipastikan bangun datar tersebut adalah bangun datar sembarang. Ya, kita tidak boleh langsung berkesimpulan bahwa bangun datar ini bangun datar yang spesial, misalkan jajar genjang, misalkan ini pasti sama sisinya, ini sisinya pasti sama. Nggak bisa, karena tidak ada keterangan pada soal. Ya, terkadang kita terjebak di situ. Artinya kalau tidak ada keterangan pada soal seperti ini, atau minimal kita tahu bahwa ABCD ini adalah jajar genjang, maka tidak bisa kita putuskan bahwa sudut A ini sama dengan sudut C yang ada di sini. Ya, kalau ini adalah bangun datar yang sembarang, maka C sama A ini otomatis berbeda. Sehingga kalau A ini nggak bisa ketemu, E ini nggak bisa ketemu, yang ini pun nggak akan bisa ketemu. Artinya apa? Kita gunakan sudut ADF maupun sudut DCF tidak akan bisa menemukan jawaban yang diminta, soal yang diminta di DEB, karena tidak ada keterangan lanjutan tentang bangun datar yang diberikan. Sehingga jawabannya adalah pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke, adik-adiknya, untuk lebih jelasnya adik-adik bisa baca yang ada di PDF. Di PDF Mas kasih keterangan di bahasan tersebut bahwa harus ada keterangan tambahan paling tidak menyatakan bangun ABCD itu adalah jajar genjang.
sehingga sudut DEB akan bisa kita cari dengan mencari sudut DAE terlebih dahulu, kemudian kita cari sudut yang lainnya pun akan lebih mudah gitu, ya. Jadi ini soal yang kami bahas untuk tes pengetahuan kuantitatif dari kami, ya. Artinya ini adalah langkah awal adik-adik untuk persiapan menghadapi tes UTBK tahun 2021. Maka adik-adik harus persiapan lebih dini, apalagi saat ini adik-adik belajarnya daring ya, di rumah ya. Di sekolah nggak belajar materi, mungkin adik paham sedikit-sedikit apa yang diajarkan di sekolah, tetapi dikarenakan daring mungkin kesulitan dalam belajar, maka sudah banyak yang harus adik-adik lakukan, terutama harus persiapan ikut tes UTBK demi meraih kursi PTN pada tahun 2021. Nah, jadi mungkin Mas bisa kasih tips untuk kamu yang mau persiapan UTBK 2021. Ya, yang pertama, coba adik-adik banyak latihan soal, cari soal-soal UTBK ya, banyak ya, dari tahun-tahun yang dulu, mungkin dari adik yang belum lahir pun sudah ada tuh yang namanya tes SBMPTN ya. Kalau dulu namanya macam-macam ya. Nah, banyak latihan soal, bisa cari di internet dan lain-lain. Atau yang kedua, adik-adik bisa beli buku ya, buku tentang SBMPTN. Biasanya kalau di buku kan lebih lengkap, ada materinya, ada contoh soalnya, kemudian ada pembahasannya dan lain-lain. Atau adik-adik juga bisa download kumpulan soal-soal UTBK SBMPTN di internet yang sudah lengkap dengan pembahasan, sehingga adik-adik bisa belajar dan pahami sendiri di rumah. Yang ketiga, adik-adik bisa dengan rajin mengikuti tryout ya, bisa jadi tryout Primagama atau tryout yang lainnya, sehingga adik-adik bisa mengevaluasi kemampuan adik-adik sejauh mana persiapan adik-adik untuk menghadapi soal atau tes UTBK 2021. Nah, yang keempat, pilihlah bimbel yang tepat. Kenapa perlu bimbel? Kenapa mesti bimbel? Terutama untuk UTBK. Karena ya, tidak semua sekolah atau hampir dari semua sekolah ya, tidak ada bahasan khusus mengenai soal-soal UTBK di sekolah. Target di sekolah biasanya soal-soal yang dimunculkan, soal-soal ujian sekolah, soal-soal yang sering masuk di ujian nasional dan lain-lain ya. Dikarenakan soal UTBK itu berbeda jenis soalnya ya, tingkat kesulitan soalnya itu berbeda dengan soal-soal yang kalian biasa dapat di sekolah. Sehingga untuk terbiasa dengan soal-soal, dengan materi-materi yang sering muncul pada UTBK, kalian perlu belajar tambahan. Carilah bimbel yang tepat. Kalau kalian sudah bimbel, poin 1, 2, 3 itu nggak perlu lagi, karena semuanya lengkap ada di bimbel tersebut. Termasuk di Primagama, kita lengkap memberikan layanan. Kalian bisa ikut di kelas UTBK, sudah otomatis kalian akan mendapat semua layanan untuk persiapan UTBK 2021. Oke, sekian dulu dari Mas ya. Sampai berjumpa lagi, mungkin kami akan mengadakan tryout lagi sesi-sesi berikutnya. Maka tunggu saja kehadiran kami pada event-event berikutnya. Kepada adik-adik di rumah ya, tetap semangat ya, rajin selalu, jangan patah semangat untuk belajar ya. Pokoknya tetap jaga kesehatan, ingat pesan ibu. Sekian dari Mas akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.